Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Matt, John, Naota, Neil, Damien, Diane, dan Hans karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Oh ya, saat ini aku sudah tinggal di Jakarta. Minggu lalu, aku dan keluargaku baru saja pindah ke sini. Sejujurnya aku lebih suka Salatiga karena Jakarta sangat panas dan macet. Bahkan saat ini, saat sedang merekam podcast, aku keringatan. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan harus terbiasa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bahasa gaul yang dipakai saat berbelanja online. Topik ini adalah permintaan dari salah satu pendengar podcast. Di Indonesia ada banyak platform atau aplikasi yang bisa dipakai untuk berbelanja online. Yang paling umum, paling banyak dipakai orang Indonesia adalah Shopee dan Tokopedia. Kedua platform ini sangat lengkap. Shopee biasanya lebih sering dipakai untuk membeli barang-barang kecil seperti baju, barang-barang kecantikan, dan kebutuhan sehari-hari. Contohnya obat, bahan, dan alat masak. Sementara itu, Tokopedia atau yang bisa disingkat Tokped lebih sering dipakai untuk membeli barang-barang elektronik. Bisa barang elektronik yang kecil seperti HP dan laptop. Bisa juga barang-barang elektronik yang besar seperti air fryer, oven, dan kulkas. Platform apapun yang kamu pilih untuk berbelanja, tetap saja harus hati-hati ya. Perhatikan apakah barang yang mau kamu beli itu ori atau KW, asli atau tidak. Ori adalah singkatan dari orisinal atau original. Barang ori, barang asli, biasanya kualitasnya lebih baik. Harganya juga mungkin lebih mahal dari barang KW. KW adalah singkatan dari kualitas. Tapi sebenarnya barang KW tidak atau kurang berkualitas. Barang KW adalah barang palsu, tiruan dari barang ori. Barang KW kualitasnya kurang baik dibandingkan barang ori. Walaupun begitu, barang KW juga punya banyak tingkatan kualitas. Dari KW Super yang paling baik, paling mirip dengan barang ori, KW1, KW2 sampai KW3 yang paling kurang. Dari mana kita bisa tahu barang itu ori atau KW? Salah satunya adalah dari testimoni atau review.
Dari testi pembeli yang lain, kita bisa menilai apakah barang yang mau kita beli itu ori atau KW. Hati-hati ya, jangan sampai kamu membeli dengan harga ori, tapi dapatnya barang KW. Aku sendiri tidak suka membeli barang KW. Daripada membeli barang KW yang mereknya bagus, lebih baik beli barang ori tapi asli buatan Indonesia. Barang yang lebih murah belum tentu kualitasnya kalah kan? Nah, setelah memastikan kalau barang yang kamu mau beli itu ori, kamu harus memikirkan ongkir. Ongkir adalah singkatan dari ongkos kirim. Ongkos kirim adalah biaya uang yang diperlukan untuk mengirim barang sampai ke rumah atau tujuan yang diinginkan. Kalau barang yang kamu ingin beli sudah pasti ori dan ongkirnya murah, cus, langsung beli saja. Bagaimana kalau barang yang kamu inginkan tidak ada di Indonesia? Kamu bisa mencari just tip. Just tip adalah singkatan dari jasa titip. Penjual yang membuka just tip bisa membelikan barang dari luar negeri sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu bisa cari di Shopee, Tokped, atau di media sosial kata kunci just tip. Contohnya just tip Singapura, just tip Korea, dan lain-lain. Biasanya memerlukan waktu 2 minggu sampai 2 bulan untuk kamu bisa menerima barang yang kamu beli melalui just tip. Waktunya agak lama ya, karena biasanya just tip menggunakan sistem PO, pre-order. Dalam sistem PO, penjual tidak menyediakan stok. Setelah pembeli membayar, penjual baru mencari barang tersebut. Selain PO, ada juga beberapa singkatan yang perlu kalian ketahui. CO, yaitu check out, yang berarti bayar. Ada juga COD, cash on delivery, berarti bayar langsung saat barang diantar. Itulah bahasa gaul dan singkatan yang berguna untuk kalian gunakan saat belanja online. Selain itu, ada juga beberapa panggilan atau sapaan yang biasanya dipakai waktu belanja online. Yang paling sering dipakai adalah kakak. Kakak bisa juga ditulis jadi KAKA atau KAK atau KKA, bisa juga hanya KK, 2 huruf saja. Panggilan kakak ini dianggap ramah atau friendly dan juga sopan. Biasanya panggilan kakak ini paling sering digunakan penjual untuk memanggil pembeli, baik pembeli laki-laki maupun perempuan. Untuk
Khusus laki-laki ada panggilan gan atau agan. Gan diambil dari kata juragan. Juragan adalah orang yang punya kedudukan tinggi. Artinya sama dengan tuan. Panggilan gan ini bisa dipakai penjual untuk memanggil pembeli dan sebaliknya, dipakai pembeli untuk memanggil penjual juga. Biasanya panggilan gan ini ditujukan untuk laki-laki, karena panggilan gan bersifat maskulin. Walaupun begitu, biasanya penjual tidak tahu apakah pembelinya itu laki-laki atau perempuan. Aku sendiri sangat sering dipanggil gan waktu berbelanja gadget atau software. Sementara itu, kalau berbelanja barang kecantikan seperti skincare dan make up, panggilannya berbeda lagi. Sis. Panggilan sis bisa dipakai penjual untuk memanggil pembeli dan juga sebaliknya, pembeli kepada penjual. Bahkan seringkali penjual juga bisa memanggil say dari kata sayang atau beb dari kata baby. Jangan salah paham ya, kalau penjual memanggilmu seperti ini tidak ada maksud lain, hanya untuk menunjukkan keramahan. Begitulah episode tentang belanja online. Semoga kalian bisa belajar banyak kosakata baru. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Jangan lupa juga bagikan podcast ini di media sosialmu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.